Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya para sobat Sans dan para Facebookers ya. Jadi kita live dua tidak. Jadi ada IG-nya San Bengkulu dan ada Facebook dari San Bengkulu dan Dedi juga. Jadi hari ini kita kedatangan di studio San Podcast Bengkulu. Ini perdana kita mendatangkan tamu dan orangnya sangat berkompeten. Jadi salah satu pembina Satgas Anti Narkoba Sekolah Provinsi Bengkulu itu adalah PLT Kadisdikbud Provinsi Bengkulu, Dang Eri. Jadi selamat datang, Dang. Selamat datang ya. Nah, jadi selamat datang untuk di studio mini. Kita bicara studio mini. Ini adalah produk dari adik-adik sekalian, adik-adik semuanya, adik-adik Satgas ini menuangkan ide ke kita. Jadi itu yang saya konsultasikan kepada yang kemarin. Kita mau buat dengan metode kita karena mau mengakali tentang work from home dan belajar di rumah, kejenuhan adik-adik juga di rumah, masalah libur sekolah yang terlalu lama. Nah, hari ini Sobat Sans, di podcast San Bengkulu kita akan membahas seputaran PPDB, penerimaan peserta didik baru dengan metode online. Nah, ini yang akan kita bahas bersama PLT Kadisdikbud. Beliau orangnya sangat, ya kami sangat nyaman sebagai anak yang dibina bagi kami sangat nyaman karena sesuai dengan instruksi gubernur, Satgas itu harus tumbuh dan berkembang. Nah, jadi kita organisasi yang harus dituntut tumbuh dan selalu berkembang. Nah, ini yang kita harus selalu tanamkan sama adik-adik. Ayo gali kreativitasnya apa. Nah, alhamdulillah ini suatu produk dari adik-adik sekalian. Jadi cuma mengeksplorkan aja udah. Jadi hanya mengeksplorkan. Jadi ini semuanya adalah produk dari adik-adik sekalian. Bang, konsepnya gini. Oke, kita konsep santai. Mohon maaf dan kalau kurang berkenan dalam artian kita konsepnya terlalu santai karena podcast kami, kalau podcast yang lain dengan meja, kursi, mereka terlalu bingung. Jadi konsepnya kita biar karena ini ruang lingkupnya milenial, kita konsepnya duduk santai seperti di pantai, santuy. Kalau anak sekarang bilangnya santuy, dan jadi santuy. Kita ngobrol santuy biar tapi informasi tetap nyampe untuk ke depan. Mungkin sobat Sans yang pengen bertanya silakan nanti DM di Facebook atau inbox di Facebook atau DM di Instagram kita. Nanti akan kita bahas bersama PLT Kadisdikbud Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan semuanya terjawabkan karena keluh kesah ini. Jadi ngangkat ini karena keluh kesah wali murid dan wali murid yang anaknya udah tamat SMP, bingung mau daftar, mau ke sekolah takut. Jadi mau online juga kapan bukanya, terus sistemnya gimana. Nanti ya itu yang kita mau kupas semuanya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan Dang Eri untuk bercerita sedikit. Mungkin lebih kini sih, pengalaman hidup juga nanti coba kita sharingkan pengalaman hidup karena anak sekarang ini kan narkoba dekat, terlalu tipis jaraknya sama kehidupan sehari-hari. Jadi saya pengen produk sekarang anak-anak plus 62, kalau sekarang anak-anak bilang anak plus 62 ini lebih memaknai hidup dan lebih memanfaatkan hidup lebih teratur. Dan di luar nanti bahasan kita tentang PPDB nanti. Silakan Dang Eri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat San semua, keluarga besar San yang kami hormati. Kami telah bergabung di studio kreatif San. Ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya sedang sangat luar biasa. Jadi baru kali ini saya diundang di pos-kosan dan sangat inovatif dan aspiratif sekali ya. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini mungkin kami berbincang-bincang dengan Dinda Dedi selaku Ketua San. Mereka menanyakan bagaimana menghadapi PPDB. Kalau PPDB untuk 2020 kita mungkin akan kita buka situsnya itu mulai tanggal 22 Juni tadi. 22 Juni itu sudah terbuka
dan tadi terbuka juga untuk umum. Terbuka untuk umum. Dan kebetulan siang tadi pas jam 10 kita sudah rapat finishing untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya sudah siap, bahkan pergubnya sudah turun. Ini akan kita gelar tanggal 22 Juni yang akan datang ini. Hingga tanggal 8 Juli. 8 Juli. Ya. 8 Juli. Itu 8 Juli. SMA atau SMK? Yang SMA kalau nggak salah tanggal SMK duluan. SMK 22 sampai tanggal 2 Juli kalau nggak salah. 2 Juli. Ya, lalu kita sambung tanggal 25 Juni sampai 8 Juli itu untuk SMA. Ya, jadi kepada Bapak dan Ibu adik sana semua, ya silahkan mendaftarkan anaknya ke sekolah secara online. Memang kita penerimaan PPDB tahun ini ya kita semuanya baik SMA maupun SMK kita sudah laksanakan secara online. Jadi nanti bahkan mungkin mulai hari ini itu sudah disosialisasikan lewat Kacabdin dan lewat kepala sekolah yang sudah kita mulai hari ini. Nah, bahkan kalau petunjuk finalnya mungkin besok sudah kita tanda tangani jukla dan juknisnya untuk penerimaan peserta didik baru kita. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan ya Bapak dan Ibu jangan ada yang berkeluh kesah ya, tetapi simak dan perhatikan tatanan dan aturan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru kita. Yaitu mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Diknas langsung atau melalui sekolah yang akan dituju. Ya itu. Nah, namun kita tidak mengharapkan ya adanya kerumunan. Sehingga tidak berbondong-bondong pergi ke sekolah, tetapi lewat media online. Ya mungkin lewat WA, mungkin lewat Facebook, mungkin lewat Instagram. Ya sehingga kita menggunakan di era teknologi ini, ya, memang itu yang kita harapkan. Ya, dalam situasi dan kondisi COVID seperti ini, ya memang kita tidak boleh mengadakan kerumunan. Dan memang pola-pola seperti itu harus kita jaga. Memang pola hidup sehat, ya pola hidup bersih, agar memang kita betul-betul terbebas dari virus atau terbebas dari segala bentuk penyakit. Kalau kita sudah sehat, sudah segar, sudah bugar, ya alhamdulillah semua penyakit itu akan terhindar dari kita. Jadi ini harapan kita. Dari sistematika PPDB tahun dulu dari tahun dulu sampai sekarang itu selain sistemnya online ada perbedaan lain nggak? Untuk sementara tidak. Kalau kemarin masih sistem ada yang terkhusus untuk SMK. SMK itu dia luring, misalnya luar jaringan. Artinya langsung melaksanakan penerimaan PPDB itu langsung ke sekolah masing-masing. Tapi kalau SMA memang sudah kita mulai dari tahun-tahun kemarin lewat online. Tahun SMA udah mulai, mungkin tahun ini ditambah SMK. Oke, para sahabat Sans, jadi itu tadi simpel penjelasan singkat sebenarnya masalah PPDB online. Nah, yang pengen saya tanyakan lagi gini adakah syarat khusus untuk ini untuk SMK nih? Kita bicara untuk SMK. SMK ini kan karena kita tahu anak-anak yang udah tamat SMK ini persiapannya untuk langsung kerja. Kita ada langsung kerja. Nah, adakah untuk SMK syarat khususnya apakah tetap ujiannya ke sekolah dituju atau gimana? Ada nggak? Kalau menyangkut masalah PPDB-nya itu tetap otonomi sekolah masing-masing. Sesuai dengan rambu-rambu dan petunjuk yang ada. Nah, namun nanti setelah proses, ya memang SMK itu beda dengan SMA. SMK memang dituntut kompetensinya memang luar biasa lebih dari apa? Karena apa? Karena mereka memang betul-betul kita cetak, kita didik agar mereka nanti siap terjun untuk ke dunia usaha dan dunia industri. Itu harapan kita. Sehingga yang diprogramkan oleh pemerintah link and match antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri itu sudah matching. Tetap matching. Jadi artinya apa? Kompetensi yang mereka miliki ya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk ini untuk
zonasi ya? Ada Iya. bukan? Bukan zonasi, Zona. jarak rumah antara Iya. itu tahun ini tetap berlaku. Ya tetap berlaku. Tetap berlaku. Itu persentasenya dong izin? Waduh di situ. Oh, di situ. Ya. Jadi kita tetap apa namanya itu melalui zona dengan afirmasi, udah itu prestasi. Jadi ada prestasi jalur itu tetap Jadi, itu sesuai dengan petunjuk pusat. Prestasi, Afirmasi, afirmasi. dan Afirmasi ini apa, Kang Izin? Afirmasi yaitu mungkin ikut orang tua. Oh, pindah tugas. Pindah Udah tugas. itu yang memiliki kartu KIP. Oh, gitu ya. Itu memang ada presentasinya. Oh, jadi prestasi, afirmasi sama Iya. zona Iya, itu iya. ini di tanggal yang hampir bersamaan. Iya, tanggal yang Di tanggal- mungkin itu nanti yang pertama itu mungkin afirmasi dan prestasi itu di tanggal awal. Dari tanggal Iya. awal. Jadi sahabat Sans, nah ini infonya penting ini bagi yang mau melanjutkan masih bingung mau milih SMK dan milih SMA. Nah, ini langsung kiatnya dari PLTK Disdikbud nih. Nah, bagaimana sih Dan untuk adik-adik yang masih gundah, masih bingung, saya ini cocoknya SMA atau SMK sih? Nah, bagaimana kiat menurut Dan? Nah, itu kita harapkan ya tadi kepada anak-anakku atau adik-adikku sekalian, ya kalian jangan gampang untuk memilih jurusan apakah kita untuk masuk SMA atau kita untuk masuk SMK. Ya. Nah, harapan kita memang sesuaikan dengan kemampuan kita, kompetensi yang kita miliki. Kalau kita sudah punya kompetensi untuk kejuruan, Ya. ya kita ambil aja untuk kejuruan. Ya kan nanti lebih bermakna dan lebih lebih pas nanti setelah kita memasuki jenjang pendidikan menengah ini. Ya, agar ya kompetensi sesuai dengan kemampuan yang kita inginkan itu matching. Betul. Nah, sebab kalau kita paksakan ya pendidikan itu mungkin akan Setengah hati stagnan ya. Setengah kalau dijalanin setengah hati juga hasilnya juga gak bagus. Hasilnya juga gak bagus. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Dan, untuk sahabat-sahabat San yang kategori keluarganya yang emang kategorinya kurang mampu lah ya, dan mungkin bapaknya dana SMP aja lah, untuk SMA kita nggak ada biaya. Nah, selain KIP, karena saya dulu pernah dengar instruksi gubernur secara lisan, jangan ada anak muda pelajar Bengkulu yang putus sekolah. Nah, karena SMA ini udah di ruang lingkupnya provinsi, apakah ini tetap dijalankan dengan instruksi gubernur tahun dulu dan izin? Iya, memang harapan kita seperti itu. Harapan kita memang anak-anak muda kita tidak ada yang putus sekolah dan tidak ada yang tidak melanjutkan sekolah. Ya. Nah, jadi ini harapan kita. Nah, kalau memang mereka kurang mampu, ya mungkin ada solusi yang terbaik nanti dari pihak sekolah, ya buat surat keterangan tidak mampu, ya mungkin nanti tetap akan diakomodir oleh sekolah. Termasuk tadi itu di penerimaan PPDB itu di afirmasi itu, ya tetapi tetap juga itu nanti diverifikasi oleh pihak sekolah. Pihak sekolah, jadi otonominya tetap otonomi daerah, jadi tetap otonomi sekolah masing-masing. Ya. Nah, kadang-kadang ya dia mengatakan miskin, tapi punya motor, punya mobil, gelang besar-besar, HP-nya Android. Kalau kita kan, Nah, jadi prinsipnya instruksi gubernur dulu, petunjuk Bapak Gubernur tetap kita lanjutin lagi ya, dalam artinya cita-cita Bapak Gubernur jangan ada lagi generasi muda yang putus sekolah. Memang itu harapan kita. Nah, ini PPDB nih. Ini PPDB. Nah, berhubung Satgas ini kita bicara tentang narkoba. Narkoba ini biasanya menyerang anak-anak yang putus sekolah nih. Anak-anak yang putus sekolah. Nah, kita itu kemarin kalau tahun dulu itu kita punya program one man three people, dalam artian satu orang anak Satgas itu silakan mencari 3 orang anak-anak yang putus sekolah, asalkan dia masih mau untuk sekolah. Nah, implementasinya alhamdulillah sudah. Nah, tapi di luar sana di luar kehidupan luar itu sana, apalagi kalau kegiatan kita dulu di Simpang 5, itu banyak betul. Salah satunya adalah faktor ekonomi pastinya, faktor ekonomi. Nah, adakah untuk tahun ini? Nah, karena kita kalau bicara tahun ini ya karena anggaran daerah juga semuanya tersedot sama COVID. Ya, anggaran di daerah semuanya tersedot sama COVID. Kita semuanya fokus sama COVID. Untuk tahun ini, apakah program ini
bisa dititipkan kembali atau tidak? Ya, kita sangat mengharapkan seperti itu. Ya, kenapa tadi sesuai termasuk dengan apa program dan apa yang diharapkan Pak Gubernur juga. Ya. Ya, kita sangat mengharapkan seperti itu. Ya. Artinya apa? Agar anak-anak itu memang tidak ada yang putus sekolah. Ya. Ya, apalagi tadi ya dengan keluarga besar San yang memang telah terjun, memang sudah memberikan pendataan. Ya, sehingga dari data itu memang kita himpun. Ya, kita juga sebenarnya menyikapi kemarin kan kita anggarkan untuk beasiswa kurang mampu, Ya, mungkin betul. ya, beasiswa prestasi. Tahun ini tetap. Nah, itu tetap kita anggarkan, namun nanti regulasinya juga kita belum dapat ya. karena anggaran Itu tetap kita menjadi perhatian kita sebenarnya. Ya, ini harapan kita. Oke. Nah, untuk siswa berprestasi nih, kita bicara siswa berprestasi karena San dulu pernah itu ada orangnya si Alvin itu dia juara Olimpiade SMK tingkat nasional, apresiasinya pemerintahnya bagus. Nah, untuk di tahun ajaran baru nanti, ini otomatis di tahun inilah kita tidak bicara lagi masalah kegiatan tingkat nasional karena semuanya ditiadakan. Nah, untuk di tahun ajaran baru nanti reward atau apresiasi dari pemerintah provinsi melalui Dikbud itu lebih dari tahun ini, ada di tahun kemarin atau sama nih? Ya, itu tetap kita anggarkan ya, namun ya kita melihat keuangan daerah juga. Ya, betul. Nah, kita melihat keuangan daerah juga, ya kita tetap selalu anggarkan. Kenapa? Kita untuk memberikan motivasi. Karena apa? Reward and punishment itu sebenarnya tetap harus ada. Ya. Jadi ada bedanya yang memang prestasi, yang menonjol dan yang tidak menonjol itu ya ada bedanya. Ya. Dan mereka yang memang betul-betul punya prestasi artinya ada penghargaan lah. Betul. Ya, diperhatikan. Betul. Nah, jadi ada nilai lebihnya atau nilai tambahnya. Ini harapan kita. Nah, sahabat Sans, jadi ini ceritanya udah mulai asik nih. Kita udah santuy. Kita konsepnya tetap. Jadi San Podcast ini konsepnya adalah santuy. Jadi teman-teman, kita masih menunggu masuk pertanyaan. Yang mau bertanya silakan nanti kita coba akomodir. Nanti kalau tidak akomodir nanti kita langsung DM, langsung jawab langsung nanti. Saya berharap nanti Abang Dadang Heri bisa langsung membantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk PPDB, nah sekali lagi saya ngomong memberi himbauan pada teman-teman. Ini tolong disampaikan sama orang tuanya. Iya. Nah, jadi karena di IG kita tuh kebanyakan orang tua. Iya. Tadi jadi sudah share juga ke forum kepala sekolah dan artian Sip. biar gini bisa masuk. Untung-untung nanti kepala sekolah mungkin minta jadwal. Jadi sekolah kami mau sosialisasi lewat ini. Oke, silakan kita masuk. Kita welcome. Siap. Kita welcome juga. Jadi nanti prinsipnya PPDB bedanya tahun ini kalau SMA sudah jalan ya. SMA sudah jalan online, tahun ini lebih ke semuanya SMK, SMA itu langsung ke online. Nah, untuk pengumuman sendiri nanti tetap online nah. Tetap online. Nah, kecuali pemberkasan ya, Dang ya. Ya, kalau pemberkasan itu nanti tetap mereka menyiapkan pemberkasan dari rumah dulu. Ya. Ya, mungkin nanti dibagi sistemnya. Sistemnya dibagi nanti ya. Sehingga tidak ada penumpukan, pokoknya tidak ada penumpukan massa atau kerumunan di sekolah. Tapi protokol COVID-nya tetap kita laksanakan. Kenapa? Tadi ya minimal sebenarnya dari dulu itu. Iya. Protokol COVID itu kita dari SD sudah kita cuci tangan ya. Sebelum masuk kelas, ya. Kan, pulang sekolah cuci tangan, sebelum mau makan cuci tangan. Sebenarnya protokol itu udah jalan Nah, untuk ini untuk gambaran aja sih. Saya karena kalau ngomong pastinya kita belum tahu pasti. Untuk gambaran menurut Dang, masa tahun ajaran baru akan dimulai kapan? Karena adik-adik ini udah mulai nih. Bingung kan? Bingung nih. Jadi untuk ajaran baru kita mulai tanggal 13 Juli. Prosesnya tetap tanggal 13 Juli. 13 Juli. 13 Juli itu ajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun kondisinya belum masuk ke sekolah. Iya. Tetap tahun pembelajaran tetap berjalan. Tetap berlangsung. Ya. Jadi gitu, intinya tidak ada MOS, mungkin tidak ada masuk ke kelas. Iya. Tetap gitu walaupun itu nanti mungkin regulasinya mungkin kita atur lagi bagaimana mungkin pelaksanaan MOS juga mungkin bisa daring. Bisa ya, betul. Kita kan ya MOS itu kan tidak harus selalu di lapangan. Betul. Jadi bisa juga lewat
seperti pikon, Iya, anak-anak gimana seperti ini ya. Iya, benar. Ya. Itu sebenarnya lebih menarik sebenarnya. Namun kadang-kadang ya fasilitas kita yang belum Memadai. Karena tidak semua sekolah yang Iya, sama. tidak semua sekolah. Ya. Apalagi Sekolah-sekolah kita yang di daerah-daerah. Ya. daerah-daerah. Ya, memang kita beda dengan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Betul. Ya. Nah, kota pun sama Iya, kabupaten kota kita pun aja sama jauh karena beda, ya. jadi mobile ke hampir seluruh sekolah udah dia datengin. Emang kapasitasnya beda-beda. Iya. Apalagi kalau kita paling ini ya deket PUT pada Ngula Tanding di Curug dah. Itu emang kondisinya jauh, sekolahnya jauh SMA dalam. Terus rumah itu ada SMA 6 Ilir Talo dalam masuk ke dalam. Jadi emang satu kapasitas siswanya yang masih sedikit. Terus ya itu tadi kabupaten juga konektivitas internetnya yang sangat terbatas. Iya. Ya, apalagi kalau mereka udah masuk dalam konektivitas internetnya tuh Itu jadi kendala sekali. kendalanya di situ. Nah, jadi ini yang bagian didikan sama Dang tuh. Jadi prinsipnya sahabat Sans, jadi mulai pendidikan baru itu tetap dilaksanakan tanggal 13 Juli. 13 Juli itu otomatis semuanya tetap pelajaran baru. Jadi walaupun tidak masuk kelas, semuanya akan dilaksanakan sistem online. Iya. Tapi mudah-mudahan kita sangat berharap semua. Ajaran baru sudah bisa kembali. masuk. Adik-adik udah mulai gundah Karena mereka. guru juga udah kangen dengan murid udah kangen dengan guru. Orang tua juga udah bingung mau ngajar. Iya, Udah merindukan sekolah. Jadi teman-teman juga, Bang, boleh ke sekre mau nongkrong ini. Jangan dulu. Mungkin kita batasin 5 atau 10 orang. Jadi biasanya kalau mereka ke sini dan biasanya rame. Kita kan setiap satu minggu itu biasanya kita ada kegiatan. Kita biasanya rame. Tapi karena ini tunggu dulu. Nah, nanti kita siapin dulu protokol Covid-nya kita siapin, nanti kita biar semuanya enak. Nah, jadi sahabat saat, jadi adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian, nanti untuk di sistem daring berarti, nah ini satu kendala juga nih Dan, dalam artian gini, orang tua ini banyak ini nih, karena sistem daring semuanya sistem online sekarang. Dedi aja sendirilah, Dedi sendiri. Nah, listrik bengkak. Iya, untuk pulsa internet bengkak. Nah, jadi sedangkan kegiatan semuanya terhalang untuk orang tua aja. Nah, masa Dedi itu apalagi itu menggunakan satu aplikasi Zoom untuk Zoom meeting itu aja itu untuk menggunakan data yang lumayan besar. Betul. Nah, ini mungkin yang salah satu kendala orang tua. Jadi orang tua untuk belum lagi orang tuanya yang HP di rumahnya cuma ada satu. Nah, dia mau kerja, anaknya mau ini. Nah, ini yang kita bingung nih. Jadi mudah-mudahan bangsa Indonesia kuat. Iya. Bengkulu kuat. Jadi dan Covid cepat berlalu. Kita semuanya pengen aktivitas normal. Nah, untuk konteks new normal. Nah, kita bicara new normal lah. New normal apabila seandainya new normal itu dilaksanakan di Bengkulu kota lah minimal. Karena kemarin yang saya dapat new normal hanya baru bisa dilaksanakan di Rejang Lebong. Di dunia pendidikan berlaku nanti new normal kalau apabila berlaku di Bengkulu. Ya, tetap kita berlakukan. Namun kita sangat berharap tetap melalui petunjuk-petunjuk atau yang diisyaratkan oleh pemerintah dengan kita memenuhi standar dan protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Abang tahu satu kelas isi 30 dibagi jadi bagi 25 masuk siang ada materi. Itu udah kita kupas, sudah kita bahas juga tadi melalui rapat. Ya mungkin kita pakai sip nanti. Tapi kalau di sekolah kan tidak terkendala. Karena apa? Karena sekolah itu sebenarnya sudah menerapkan standar-standar itu. Betul. Terutama pada saat ujian nasional. Dari tahun ke tahun sudah 1 meter ada yang enggak bermasalah kalau di sekolah. Sekolah sudah menerapkan. Nah, jadi jangan terlalu gundah, jangan terlalu takut kawan-kawan sobat San. Jadi prinsipnya kalau saya lihat sidang ya, jadi COVID ini tergantung imun dan suges. Saya bisa suges. Betul. Jadi kalau sugesnya ketakutan dulu dan selalu tuh kalau bahasa kita itu bejili HP terus, gitu kan, dan mantengin HP terus. Jadi
lihat berita tentang COVID nambah don. Sugesnya juga nambah. Jadi setuju nggak ada kalau menurut Dan ambil suges positif. Iya, betul. Ambil suges positif, olahraga tetap olahraga, betul. tapi tetap jangan dengan protokol kesehatannya. Jadi kita berharap semuanya akan kembali normal. Jadi jujur kami rindu kegiatan dan kami rindu kumpul-kumpul, ketawa ketiwi sama adik-adik semua, dan kami juga rindu sosialisasi ke sekolah. Nah, ini untuk SAN tahun ini di COVID, jadi sahabat-sahabat biar tahu juga di COVID ini nanti SAN juga akan ada program. Jadi kalau dulu kita sosialisasi di sekolah di ruangan, insya Allah di tahun ini kita akan sosialisasi door to door. Kita akan datang dari pintu ke pintu menggunakan dengan jaringan Satgas yang sudah berdiri selama 3 tahun. Ya silakan mensosialisasikan tentang Satgasnya. Kita bekali mereka lagi secara daring untuk pertemuan daringnya. Nanti kita sosialisasikan, pahami lagi masalah COVID. Kita mungkin ada yang beda di tahun ini nih. Kita masukin tentang COVID-nya dan ya, jadi tidak melulu tentang narkobanya. Narkoba sebenarnya sih tanpa narkoba hidup bersih sehat ya COVID-nya pasti hilang gitu. Ya, COVID-nya pasti hilang lah gitu. Ya kan, makanya di podcast ini kalau biasanya kalau kita jingle kita itu SAN bersih dan tangguh. Nah, untuk podcast dan karena wabah COVID kita tambah dah. Jadi SAN Podcast Bengkulu sehat, bersih dan tangguh. Nah, itu kan. Jadi sehat, dia bersih, dia harus tangguh kayak gitu. Jadi kita masukin itu. Jadi sehat, bersih dan tangguh. Jadi kita berharap adik-adik sekalian, teman-teman sahabat SANS itu bisa jangan terlalu ketakutan, tapi jangan terlalu naif. Betul. Jangan terlalu aku kuat. Jangan pula. Jadi kita tetap selalu waspada. Tetap harus waspada. Jadi tawakal pada Tuhan tetap juga dilaksanakan. Jadi jangan terlalu. Yang penting kita memenuhi standar-standar kesehatan. Betul. Nah itu jadi. Apalagi anak-anak SAN itu kan. Anak SAN sebenarnya tadi betul harus kuat, harus tangguh, dan mereka memang harus memberikan edukasi kepada rekan-rekan, termasuk kepada masyarakat, supaya hidup sehat, supaya bisa menjauhi narkoba. Sebab dengan narkoba aja itu dari dalam tubuh kita sudah turun. Ini. Tapi kalau anak SAN tangguh dan generasi mudanya sehat, waduh, akan luar biasa. Inilah cita-cita kita. Ini harapan kita bersama. Cita-cita kita, cita-cita Bapak Gubernur sebagai Bapak asuh kita. Jadi kita banyak mendapat wejangan deh. Jadi sebelum Dang mungkin sama Dangnya sih udah enak. Sebelum Dang menduduki sebagai PLTK Distibut juga kita sering ngobrol. Jadi emang cita-cita kita tidak mau terlalu muluk-muluk dalam artian emang target besarnya adalah menciptakan generasi muda Bengkulu yang bebas dari narkoba dari bangku sekolah. Itulah harapan kita. Itu harapan besarnya. Tetapi kalau kita boleh mengecilkan sedikit ruang lingkup harapan, kita nggak usah muluk-muluk. Seluruh anak Satgas tidak menggunakan narkoba dan tidak merokok aja, itu sudah luar biasa bagi kita. Nah, bagi kita. Artinya apa? Kita mulai dari kita dulu. Kita mulai dari kita. Makanya pribadi masing-masing. Makanya kita mengajak semua anak Satgas itu pertama sekali masuk Satgas itu adalah untuk tidak merokok. Nah, karena apa? Rokok adalah gerbang utama masuknya narkoba untuk tingkat pelajar. Mereka kan dari coba-coba. Betul. Dari coba-coba. Kadang-kadang dari samping coba-coba itu pengaruh lingkungan. Kalau bicara Bengkulu tuh sege, sege gayanya tuh nada. Jadi sege itulah yang sangat merusak kan. Pengen gagah gaya di depan cewek, ngerokok, gagah gitu kan. Asal. Jadi mindset ini yang harus kita rubah. Kalau mau menarik perhatian orang, karena guru Dedi dulu tuh ada 3 bilang, mau jadi anak yang dapat perhatian guru itu 1 pinter, yang kedua berprestasi, yang ketiga nakal. Nah, yang selalu diingat oleh guru. Tidak akan hilang dari guru. Jadi lebih baik kita ngambil yang 2 daripada yang terakhir. Daripada yang terakhir nakal betul baru diingat dulu dengan masalahnya. Masalahnya. Nah, jadi sahabat SAN, mengapa saya mengajak Kadisdikbud untuk berbicara di sini? Karena saya pengen PPDB ini clear. Jadi jangan lagi ada, karena kita dan SAN ini sekarang sekolah itu telah membina. Jadi Dedi itu punya metode SAN ini
satu sekolah itu akan membina SMP terdekat. Iya. Nah, karena kita sistem zonasi, misalnya seperti MAN 1 model Kota Bengkulu itu dia membina MTS 1 dan. Iya. Nah, jadi ada MTS ini, ada MTS SMP 2 itu nanyain sama kita kan, "Bang, kami ini cak mana mau sekolah nih, PPDB bingung nih. Untuk persyaratan nah ini sekali ingat, untuk persyaratan kami ini baru ada surat keterangan lulus." Nah, itu yang persyaratan itu tergantung sekolah masing-masing atau memang ada rule tetap? Ada tetap. Nanti mungkin di sosialisasi ke sekolah-sekolah mungkin udah ada. Jadi mulai dari KK, KTP, udah itu SK, HU, ya ijazah. Jadi tetap ada di situ. Tetap ada. Nah, jadi adik-adik sekalian, sahabat San, jadi jangan lagi ragu. Nah, siapa yang masih ragu silakan DM aja ke Instagram Sans. Nanti kita akan sampaikan langsung. Nah, insya Allah langsung dibalas, walaupun karena kita tahu kesibukan beliau, jangan berharap langsung dibalas ya. Nanti kalau kalian berharap langsung dibalas, karena anak sekarang kalau lambat dibalas, gampangnya cepedang. Kalau cepat jadi lambat betul dibalas. Nah, jadi harap dimaklumin karena kesibukan beliau harus menyusun program kerja tentang PPDB dan penerimaan siswa baru. Nah, ini yang harus tetap kita pikirkan, bagaimana sekolah tapi dengan kondisi tetap sehat. Kita tidak mau ada anak sekolah yang terkena COVID. Infonya belum ada nggak anak sekolah? Sementara waktu belum ya? Belum ada ya? Belum ada. Dan memang kita harapkan ya jangan sampai anak-anak kita kena. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya anak-anak sekolah baik SMA SMK, ya begitu juga di SMP, di SD juga belum. Ya kita harapkan seperti itu. Memang wabah COVID ini cepat berlalu. Ya. Nah, jadi sahabat Sans, jadi tidak banyak kita ngobrol karena keterbatasan waktu juga. Jadi saya berharap dengan obrolan singkat kita bisa membuka wawasan, membuka informasi dengan keterbatasan sekarang. Karena ini pikir Dedi ini metode yang paling tepat dan untuk mensosialisasikan kepada teman-teman. Karena sekarang follower Satgas ini sudah 2000 sekian kan. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, jadi kalau semuanya menyampaikan informasi step by step, tahap bertahap, sambung rasa lah kalau kita bilang dulu, sambung rasa, gotong royong, insya Allah semua informasi akan sampai. Jadi dengan 2000 followers yang ada di Instagram Sans dan Facebook Dedi Haryadi juga, saya berharap informasinya tetap sampai. Jadi tidak lagi ada orang tua yang gundah, yang pokoknya semuanya nanti akan bisa tertampung di sekolah. Itu harapan kita. Tertampung di, jangan ada anak kita yang tidak mendapatkan sekolah. Betul. Nah, mungkin izin dan sekali lagi izin, nanti mungkin Dedi akan mengajak kepala sekolah akan duduk di sini mungkin karena mungkin mereka ada persyaratan khusus untuk PPDB. Kelanjutan nanti saksikan di live Instagram selanjutnya. Kita akan berbicara tapi tidak hari ini, karena hari ini perdana tamu spesial kita perdana adalah Dang Eri seorang PLT Kadisdikbud yang memang sangat support sama kita. Jadi kita kepengen semuanya anak muda ini berjalan dengan lancar. Jadi nanti kita ngundang kepala sekolah. Jadi ya kita juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar San, termasuk kerabat-kerabat San, memang luar biasa. Kami juga nggak menyangka diundang seperti ini, dan ini merupakan inovasi kreativitas. Ya, ini juga boleh dicontoh nanti oleh anak-anak SMK. Amin. Ya, ini harapan kita seperti ini. Jadi sekali lagi kepada sahabat San, keluarga besar San, ya kami mengucapkan terima kasih. Dan mari kita sama-sama menjauhi narkoba. Kita jaga kesehatan, kita jaga kebersamaan, kekompakan demi untuk kebaikan dan kemajuan Provinsi Bengkulu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, Deng. Kita closing closing dalam artian nanti kalau saya bilang San Bengkulu sehat, bersih dan tangguh. Oke, sahabat San, itu aja bincang santai, ngobras kita bilang tadi ngobrol santai bersama PLT Kadisdikbud Provinsi Bengkulu seputaran tentang PPDB online, karena biar semuanya tersampaikan. Ingat pesannya satu,
Jangan ada generasi muda Bengkulu khususnya tingkat SMA yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Semuanya bisa akali dalam artian bisa dibantu dengan kapasitas pemerintah Provinsi Bengkulu. Gitu. Saya Dedi Aryadi selaku Pokester sekaligus Ketua Umum Satgas Provinsi Bengkulu izin pamit, dan bersama PLTK Disdikbud dan Eri juga izin pamit. Kita ketemu lagi nanti di live Instagram selanjutnya. Besok kita berbicara bersama Kadis Kesehatan, Kadis Kesehatan masalah COVID, dan hari Jumat kita akan bicara tentang agama dan narkoba bersama Ustadz Farhan. Ini kita udah jadwal, jadwalkan. Oke, itu aja. Kita tinggalkan. Sehat, bersih, dan tangguh. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.